Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita akan mengulas sedikit tentang masalah kejujuran. Tapi sebelumnya Bapak minta ke kalian semua untuk tadarus bersama-sama kita akan membaca surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Yuk semuanya kita mulai dengan baca tahu 1 2 3 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat 70 sampai 71 karena materi kita akan berkaitan tentang masalah kejujuran ya. Dan yang kami harapkan setelah belajar materi ini kalian itu bisa mencontohkan bagaimana perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu menerapkan perilaku jujur ya di sekolah, di rumah, ya bahkan di masyarakat atau dimanapun kalian berada. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Apapun yang kalian ucapkan selalu dipercaya oleh orang lain. Ternyata untuk mendapatkan kepercayaan orang lain itu membutuhkan yang namanya usaha, tidak bisa secara spontanitas. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian mendalami sebuah materi tentang akhlak yang terpuji, yaitu sikap terpuji, jujur dan menepati janji. Jujur berasal dari bahasa Arab asyidku yang artinya berkata benar. Seseorang dikatakan jujur ketika dia berbicara tidak melebihkan atau tidak mengulangi apa yang dia sampaikan. Artinya dia berbicara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang dialaminya. Jujur merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar." Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah. Ternyata setelah beriman, Allah memerintahkan yang kedua, yaitu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah kita beriman, setelah kita bertakwa, ternyata Allah menyuruh kita wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan benar. Artinya berkata benar ini termasuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Setelah kalian memperhatikan tayangan video barusan, sekarang Bapak akan memberikan sebuah permasalahan kepada kalian. Jadi silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang masalah-masalah yang kalian sajikan. Kemudian nanti setelah selesai, setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Nah, tetapi setiap kelompok juga harus membuat minimal 1 pertanyaan untuk kelompok yang di depan. Pertanyaannya apa, Pak? Itu bebas terserah kalian. Bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian setelah diskusi, nanti kalian juga Roni harap untuk membuat poster tentang masalah kejujuran. Nah ini ya, ini kelompok kamu.
ini disiap kelompok kamu. Setiap kelompok itu beda-beda, jadi nggak bisa saling contek mencontek karena saya permasalahannya beda-beda. Silakan kalian lihat di sini. Nih, silakan. Ini, silakan. Oke. Waktu mengerjakannya Bapak kasih berapa menit semuanya? Oke, 25 menit dari sekarang. Kenalin ini ya? Oh ini dia. Ini cocok. Tentang itu kali lah. Ya berarti itu bikin korupsi yang apa namanya? Bikin bapak tuh. Kenapa jadi banyak pada Kita mana Irup? cari yang lain? Bapak lu kan kena KPK. Oke, waktunya sudah habis karena sudah ya 30 menit kalian membuat tugas kelompok. Selanjutnya Bapak minta masing-masing ketua kelompok untuk ke tengah-tengah kelas. Silakan. Ayo tadi kelompok ya. Oke, Salah, Saifah sampai ketua kelompok. Ayo di sini. Dan kita akan mengadakan undian kelompok mana yang lebih dahulu untuk maju. Oke, silakan kalian Hovipa. Hovipa layung gam brema hijau ya majorong brema karena pakai nasi goreng. Siapa? Nah, itu Sweet kedua. yang kalah kenapa? Siapa? Kamu menang, berarti kamu terakhir. Iya, Kamu nanti kamu maju ke 4. Apa yang menang? Yang kalah, yang paling terakhir. Ayo. Kamu dulu. Kamu bersulit. Ayo udah. Siapa yang ambil duluan? Ayo. Kita ketiga. Siapa yang menang? Oh, ini sendiri keluar. Berarti kamu kalah. Ya, berarti yang pertama kali tampil kelompok ya, kelompok 1 tampil duluan, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kok berurutan sih? Lama. 5 itu terakhir kan dia yang paling menang pertama. Gimana sih? Saya kalah, Pak. Saya kalah tadi sama saya. Oh berarti saya apa ya?
Berarti kelompok kamu kelompok keempat tampil ya. Oke, berarti ulang lagi. Kelompok satu, kelompok yang tampil pertama, tampil kedua, tampil ketiga, kemudian tampil keempat, tampil kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gak tahu. Permasalahan Anton adalah seorang anak yang suka berbohong. Solusi yang kita sampaikan adalah kita harus menasihati Anton untuk berkata jujur dan tidak lagi berbohong sesuai dengan Al-Quran surat Al-Zumar ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini poster yang kami buat tentang jujur. Nah, hikmah dari jujur adalah pertama, disayang Allah, mendapat pahala, mempunyai banyak teman, mendapat ketenangan. Nah, terus jujur itu juga terbagi menjadi 3, yaitu ada perkataan, perbuatan, dan niat. Nah, dalil dalam jujur terbagi menjadi hadis dan Al-Quran. Dalil dalam hadis. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan solusi kami dan pasal atau mapping kami. Solusi kami adalah kita sebagai orang beriman tidak boleh berkata bohong dan mengingkari janji atau amanah. Seperti di surat Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sebaiknya kita berkata jujur di keadaan apapun, karena bohong merupakan perbuatan keji. Ini adalah mind mapping kita. Jujur berarti benar. Jujur dibagi menjadi 3. Jujur dalam perkataan. Perkataan orang jujur selalu dipercaya. Kedua, jujur dalam perbuatan. Orang jujur selalu amanah. Jujur dalam niat, yaitu orang jujur akan ikhlas kepada Allah. Jujur asyik yang berarti benar. Hikmah jujur adalah dipercaya orang, disenangi orang, dan mendapat keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3. Nah, solusi yang agar tidak korupsi adalah memperkuat iman, menerapkan sikap jujur dalam kerja, selalu ingat bahwa setiap perbuatan selalu diawasi oleh Allah, menjaga sifat amanah, dan memilih orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesuai dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui. Tentang ditangkap KPK dengan korupsi. Tadinya ada namanya tapi dicoret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, solusi dari lembar kerja siswa ini, jika saya adalah Ahmad, saya tidak akan ikut berpatungan dengan teman-teman saya yang lain untuk membeli kertas kunci jawaban. Karena saya tahu itu adalah perbuatan yang dusta. Dan saya sebagai seorang yang beriman, maka saya tidak akan mengikuti mereka. Hadis Nabi Muhammad, wa inna kadzaba yahdi ilal fujuri wa inna fujuro yahdi ilan nar. Artinya, dusta membawa kita ke dalam kejahatan, dan kejahatan membawa kita ke dalam api neraka. Ini hasil penelitian kita. Jadi jujur terbagi menjadi 3, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam niat. Terus contoh perilaku jujur tuh berkata sesuai fakta, antara perbuatan dan ucapan sama. Jika menemukan barang dikembalikan. Terus manfaat perilaku jujur tuh dijanjikan masuk surga, mendapat kepercayaan orang lain, disukai banyak orang. Dah. 2.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama itu orang yang kalau berkata suka berbohong. Itu tanda orang munafik yang pertama. Jadi kalau orang banyak bohongnya berarti dia orang munafik. Yang kedua, kalau dia berjanji selalu diingkari. Teman yuk, iya, tidak pernah datang. Jujur, iya, tapi tidak pernah hadir. Yang ketiga, ya kalau dikasih amanah selalu berkhianat. 3 tanda ini adalah ciri dari orang-orang munafik. Nah, kemudian ini contoh sikap jujur yang ada di sekolah. Misalnya lagi ujian, jangan menyontek. Kemudian, ya, kalau seandainya sekolah nggak masuk, ya nggak bisa, absen 2 aja, nggak bisa seperti itu. Yang ketiga, ya, tidak malu bertanya kepada guru apabila guru memahami materi pelajaran yang disampaikan, ya. Nggak malu, Pak, saya belum bisa, Pak, saya belum mengerti. Nggak usah malu-malu. Yang keempat, nah, mengembalikan buku pinjaman perpustakaan kalau emang minjam. Nah, ini yang kelima yang paling penting. Kalau kalian makan keripik ke Bapak Roni, jangan lupa bayar. Ya tuh, ya di kantin, ya. Kalau harga barang dibeli harus sesuai dengan yang kalian makan. Oke, silakan. Apa yang harus kalian lakukan agar disebut sebagai seorang munafik? Tidak dikatakan munafik. Menepati janji. Menepati janji, saya apa lagi? Nggak bohong. Yang kedua, amanah. Oke, betul ya. Menepati janji, nggak bohong, amanah. Betul. Kemudian sebutkan 3 manfaat yang didapat kalau orang terbiasa untuk jujur. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. 1. Disenangi orang. 2. Dapat ketenangan jiwa. Oke, 3 ya. Ini salah satu dari tanda-tanda ya yang didapat kalau orang terbiasa untuk jujur. Nah, ini agak sulit. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk jadi orang yang jujur? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena kejujuran itu membawa kita ke dalam pintu surga. Cerdas. Ketika kita berlaku jujur, maka berarti kita mengantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya lagi tentang masalah kejujuran, mari sama-sama kita dengarkan apa kata ya A'agim. Silakan. Karena kalau tidak jujur, waktunya habis untuk menutupi ketidakjujurannya. Setiap bohong itu pasti memproduksi bohong lainnya, karena bohong itu tidak bisa ditutupi oleh kebenaran. Bohong itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan lainnya. Jadi makin banyak bohong, waktu kita habis hanya untuk menutupi kebohongan. Silakan. Dan benar, tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena dia berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Mengerti? Tidak ada orang jago. Wah, ini dilindungi dengan strategi ini dilindungi dengan teknologi ini dilindungi dengan pejabat ini. Tidak bisa. Kalau Allah mau membuka, membuka. Kalau Allah mau membuka, kapanpun Allah mau membuka, buka tanpa bisa dicegah siapapun. Jadi nggak ada yang jago bohong, jago nipu, nggak ada. Waktunya dibuka, kebuka. Makanya Allah membuka macam-macam, lewat HP, ada yang lewat rekaman, ada yang lewat KPK, polisi, macam-macam dibuka, kebuka aja. Hakikatnya itu nggak ada orang yang jago bohong. Orang berbohong itu bukan karena dia pinter, tapi karena Allah masih menutupi kebohongannya. Ingat ada pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan terjatuh juga. Artinya sepandai-pandainya orang berbohong, dia pasti lama-lama akan ketahuan juga. Oke semuanya.
cukup materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah sangat luar biasa dari pertama kali dimulai sampai selesai. Dan insya Allah mulai sekarang, mari sama-sama kita tanamkan jiwa jujur dalam diri kita. Terima kasih dan selamat istirahat. Hai malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.